Yang akan kita bahas sekarang adalah algoritma backpropagation untuk arsitektur neural network yang memiliki multi-layer perceptron ya. Dan di sini kita akan menggunakan aturan chain rule. Jadi di sini adalah permasalahan optimisasi di neural network sendiri. Yang akan kita cari adalah parameter atau nilai dari bobot dan biasnya ya. Untuk mendapatkan bobot dan bias, hal ini adalah permasalahan dari optimisasi ya. Jadi misalkan kita ingin menuju ya ke danau yang ada di sini ya. Dan optimisasi ini bisa dilakukan untuk dua kasus. Yang pertama adalah minimasi. Kemudian yang kedua adalah maksimasi ya. Minimasi berarti kita ingin mencari nilai terendah, maksimasi berarti kita ingin mencari nilai tertinggi. Contohnya, kalau kita ingin mendaki gunung gitu ya, berarti yang akan kita cari adalah daratan paling tingginya ya, misalkan di sebelah sini gitu. Dan ini kalau kita posisinya ada di sini ya, yang saya beri tanda segitiga misalkan, berarti di posisi itu kita akan lihat dataran yang memiliki posisi lebih tinggi yang mana. Misal ada di sini ya, berarti kita akan naik ke yang lebih tinggi. Begitu seterusnya, sampai kita akan mencapai ke puncak gunung. Nah, kalau sekarang misalkan yang ingin kita tuju adalah danau yang di bawah ini ya, yang ini, berarti orang yang ada di sini, misalkan ini matanya tertutup gitu ya, berarti dia akan meraba dataran mana yang punya posisi lebih rendah ya. Contohnya seperti itu, dia akan cari yang lebih rendahnya di mana ya, dan kadang dia akan balik ke atas karena matanya tertutup ya. Dan dengan asumsi dengan mata tertutup berarti kita nggak punya arahan tertentu, sehingga kita bisa ke yang lebih rendah atau bisa juga ke yang lebih tinggi terlebih dahulu. Untuk proses optimasinya, di sini kita akan gunakan yang namanya gradient based learning. Gradient based learning berarti kita akan mencari ya kemiringan dari suatu garis ya. Misal di sini kita akan cari kemiringannya di mana ya. Misal di sini ini gradiennya berapa gitu. Nah, untuk menghitung gradien ada dua cara. Yang pertama ada numerical gradient, ini biasanya secara matematis ya, dan ada analytic gradient ya. Ini yang akan kita gunakan nanti gradient descent. Salah satu metodenya adalah gradient descent di sini. Jadi problemnya apa? Kita ingin meminimize ya, atau meminimasi error dari seluruh data ya. Error itu kan kita bisa tuliskan kalau menggunakan absolute error berarti seperti ini ya. Ini adalah Y prediksi hasil dari modelnya dikurangi dengan Y aktual. Y aktual itu kita dapatkan dari target atau output dari yang ada di datanya ya. Dan ini untuk satu data. Kalau kita punya banyak data berarti kita bisa beri summing function di sini dari data pertama sampai data ke n ya, dan di rata-ratakan ya. Nah, jadi ini yang akan kita minimasi ya errornya. Kemudian kita akan menghitung gradiennya, di mana kita akan mencari parametersnya ya. Di mana di sini kalau di neural network yang akan kita cari adalah W dan B-nya atau weight dan biasnya untuk meminimasi error ini. Dan yang akan kita gunakan adalah dengan metode gradient descent ya. Gradient descent berarti kita akan mencari first order iteratif, atau kita akan cari turunan pertama dari fungsi ini ya nantinya. Sehingga kita bisa mencari nilai W dan B yang paling optimal. Algoritma yang menggunakan gradient descent di sini yang akan kita gunakan adalah algoritma backpropagation, di mana backpro ini akan mempunyai dua fase. Yang pertama ada namanya forward pass. Kita akan menghitung ya nilai output dari masing-masing neuron ya. Jadi di sini kalau kita punya seperti ini yang single layer ya. Jadi ini adalah inputnya atau X-nya, ini adalah outputnya Y ya. Berarti kita akan menghitung output Y ini. Gitu. Jadi dari forward pass itu menghitungnya dari belakang ke depan ya, atau dari awal ke akhir. Setelah kita dapatkan Y prediksinya ini, kita akan menghitung errornya ya, berdasarkan target yang sudah ada di dalam data yang kita punya. Kemudian di fase kedua, di sini ada backward pass. Jadi kalau tadi forward itu arahnya dari belakang ke depan, kalau backward kita akan propagasi balik ya ke belakang. Nah, propagasi balik ini yang kita lakukan adalah menghitung gradiennya ya untuk masing-masing layer. Nah, ini contohnya arsitektur neural network yang kita punyai di sini mempunyai layer input, di mana di layer input ini hanya ada satu nilai X ya. Kemudian satu hidden layer, di mana di hidden layer ini hanya punya satu neuron ya. Kemudian di sini akan ada satu output layer ya, di mana di output layer ini hanya ada satu output. Jadi kalau kita gambarkan datanya, bayangannya akan seperti ini.
Ini adalah X-nya, inputnya ya, dan ini adalah Y-nya ya. X adalah input, ini input, Y adalah targetnya atau outputnya ya, kayak gitu. Nah, gimana kalau ada X-nya lebih dari satu gitu? Berarti kalau lebih dari satu kita bisa tambahin di sini X kedua ya, misalnya X1 yang bawah X2, seperti itu gitu. Tapi yang akan kita contohkan sekarang adalah kalau X-nya hanya satu ya. Dari sini tadi kan ada parameter yang namanya wake dan B yang akan kita cari. Wake itu berarti adalah bobot yang akan menghubungkan antar neuron ya. Jadi kalau di sini kita punya ada X ya, X terhubung ke neuron hidden A1, berarti kita akan punya W1 di sini ya. Terus dari neuron hidden akan terhubung ke output layer, kita punya W2 di sini. Kemudian di sini ada bias ya. Biasnya akan berada di neuron hidden W1 dan di neuron output W2 ya. Kalau saya gambarkan, misal hiddennya ada 2 gitu ya. Outputnya tetap 1 kayak gini ya. Terus X-nya ada 2 gitu. X1, X2. Ini. Nah, misal ini adalah saya beri A11 gitu ya. Ini adalah neuron A12, berarti kita akan punya wake-nya di sini W11 misalkan ini adalah W12 gitu ya. Yang ini W21, yang ini W22 ya. Terus yang ini yang ke output ya. Berarti misalkan di sini saya punya ini dari A ya, misal WA1, ini adalah WA11 ya, WA12 misalkan kayak gitu ya. Ini kalau arsitekturnya itu punya 2 input ya, dan ada 2 neuron hidden di hidden layer, dan outputnya cuman ada 1 ya. Jadi masing-masing dari X itu akan terhubung ke semua neuron di depannya gitu ya. Dan keterhubungan ini masing-masing akan mempunyai bobotnya masing-masing. Terus biasnya di mana berarti? Berarti di sini akan ada bias misalkan B11 yang sini adalah B12 gitu ya, dan di sini ada B2 kayak gitu ya. Ini contoh lainnya. Nah, sekarang kita akan coba ke algoritma background-nya ya. Yang pertama di sini tadi kan ada forward pass ya. Dan dari gambar yang tadi, ini kalau saya bedah lebih detail akan menjadi seperti ini ya. Ini satu neuron tadi yang disebut dengan A1 ya, neuron A1. Yang ini adalah satu neuron yang disebut dengan Y topi tadi ya, atau Y prediksinya. Nah, yang cos ini gimana? Cos ini bukan neuron ya, tapi ini hanya perhitungan loss-nya aja gitu. Loss itu adalah errornya. Nah, berarti di sini ada W1 ini yang tadi ada di sini ya. Terus ini ada biasnya, W2 tadi yang ada di sini, ini adalah biasnya. Kayak gitu ya. Oke, yang pertama berarti kita masuk ke dalam forward pass. Tentunya kalau kita ingin menghitung forward pass, kita harus punya inputnya apa, outputnya apa ya, dan inisialisasi dari masing-masing wake-nya. Ini saya gambarkan versi yang tadi ya. Misal di sini tadi kan ada X, terus di sini ada A1, kemudian di sini ada Y prediksi ya. Seperti ini. X-nya misalkan kita punya angka 2 ya, jadi X sama dengan 2, Y aktualnya misalkan sama dengan 1 ya. Terus tadi di sini ada W1, W1-nya misalkan 0,1 ya. Kemudian W2-nya di sini ada 0,2. Terus ini ada B1, ini ada B2 ya. B1-nya misalkan 0,3, yang ini 0,4 gitu ya. Jadi ini data yang kita punya. Jadi sekarang kita akan hitung dulu yang Z1 ya. Z1 berarti tadi posisinya ada di neuron A1 ya, di dalam sini. Kalau kita pakai yang gambar ini ya, ini akan terlihat lebih detail. Kita hitung dulu Z1-nya. Berarti Z1 rumusnya adalah, Z-nya kan di sini ya, di dalam A. Ini Z1. Berarti kita akan lihat yang terhubung ke A1 ini yang mana aja. Di sini ada W1 dan X ya. Berarti kita masukkan W1-nya adalah 0,1 kali X-nya 2 plus B1-nya 0,3. Berarti kita akan dapat 0,5 ya Z1-nya. Nah, dari Z1 di sini kita akan hitung yang A1 ya. A1 akan ada perhitungan fungsi aktivasi dari Z1 yang tadi sudah kita hitung. Fungsi aktivasi ini menggambarkan fungsi aktivasi sigmoid ya. Tapi
Di sini kalau teman-teman lihat di slide sebelumnya atau di video sebelumnya ya, tidak hanya sigmoid yang bisa digunakan, jadi bisa pakai tan, linear, atau relu gitu ya. Ini dicontohkannya yang sigmoid dulu. Berarti rumusnya ini ya, kalau yang sigmoid, kalau menggunakan fungsi aktivasi yang lain, berarti rumusnya akan berbeda ya. Jadi ini kita masukkan angkanya, 1 plus E pangkat minus 0,5. Ini perlu dihitung ya, tapi tadi saya sudah hitung dulu, jadinya 0,3934. Oh ya, E itu adalah eksponen ya, eksponen gitu. Ya, kalau di Excel ini dituliskannya dengan EXP ya. Kemudian Z2 itu kalau kita lihat di gambar ini posisinya ada di sini, di Z2. Z2 berarti ada di dalam Y prediksi ya, atau di sini ditulisnya juga sebagai A2. Berarti yang Z2 itu yang kita hitung adalah posisinya di sini. Gitu ya, di Y prediksi, di layer output. Nah, kita lihat yang terhubung ke Z2 ini siapa aja gitu. Ada W2 ya, ini yang terhubung langsung. Ada B2 dan inputnya dari A1. Berarti di sini kita tuliskan W2-nya 0,2 ya, kali. Kalau tadi kan di layer hidden itu terhubung dengan inputnya ya. Kalau dari arsitektur ini, kalau yang Y prediksi yang terhubung itu adalah A1. Berarti kita masukkan hasil perhitungan dari A1 yang ini. 0,3934 plus B2-nya adalah 0,4. Ini sama dengan 0,4787 ya. Terus dari sini kita bisa menghitung A2 atau Y prediksi ya, pakai fungsi aktivasi yang sama yaitu sigmoid. Ini kita masukkan aja angkanya, jadinya 1 plus E pangkat 04787 sama dengan 0,3804 ya. Terus di sini ada perhitungan J. J itu adalah cost atau loss-nya ya, yang ada di sini tadi. Ini adalah loss-nya. Ya. Kita masukkan setengah Y prediksi yang sudah kita hitung tadi, kita dapatkan ini ya. 0,3804 dikurangi Y aktualnya, tadi kita tentukan angkanya 1 kuadrat. Di sini akan kita dapatkan 0,1919.